Shalom semuanya. Pada saat ini kami ingin mempresentasikan hasil eksperimen sains dasar kami. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri, yaitu ada saya, Ruth Josephine Santiago Gultom, teman saya Agustinus Christian, Patricia Tambuun, dan Rafni Tami Pandiangan. Kami berasal dari kelompok 1 Pendidikan Ekonomi. Hasil eksperimen sains dasar kami ialah lilin aromaterapi. Adapun alasan kami memilih hal tersebut ialah untuk menenangkan diri dengan aromaterapi yang berasal dari bahan-bahan alami. Dan sebagai manfaatnya, satu, alat penerang, yang kedua, bahan untuk relaksasi. Berikut bahan-bahan dalam pembuatan lilin aromaterapi ialah soy wax atau beeswax, yang kedua sumbu lilin yang bisa berasal dari kayu ataupun kain, yang ketiga cetakan lilin yaitu gelas kecil, yang keempat essential oil untuk aromaterapinya dan kami memilih jasmine, yang keenam panci plastik untuk melelehkan lilin, dan yang terakhir adalah sendok untuk menuangkan dan mengaduk lilin atau wax. Teman-teman dapat melihat video untuk proses pembuatan lilin aromaterapi setelah video ini. Halo semuanya teman-teman dan juga halo Ibu Pinkan. Perkenalkan, saya Agustinus Christian akan mewakili kelompok saya untuk melakukan praktikum sains dasar. Nah, pada praktikum ini saya akan membuat lilin aromaterapi. Nah, lilin aromaterapi yang kami buat ini ataupun saya buat ini berbeda dengan lilin-lilin yang lain. Karena pada umumnya lilin itu terbuat dari parafin atau zat kimia yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan lilin. Namun kali ini kami menggunakan bahan dasar wax yang terbuat dari bio atau bahan-bahan alami. Yang kami gunakan adalah salah satunya beeswax, yaitu terbuat dari sarang lebah, sehingga warnanya itu akan berwarna kuning. Sedangkan yang satu lagi kami gunakan adalah soy wax. Nah, soy wax ini terbuat dari kedelai. Nah, kenapa kami gunakan kedua bahan ini? Karena ini sangat alami dan juga ramah lingkungan tentunya dan sangat baik untuk kesehatan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya. Nah, bahan lain yang akan kami gunakan adalah gelas kaca. Nah, gelas kaca ini berguna sebagai cetakan bagi lilin. Nah, kenapa kami pilih gelas kaca? Karena gelas kaca dapat digunakan kembali. Lalu juga kami membutuhkan sumbu. Nah, yang kami gunakan adalah sumbu kayu. Sumbu kayu ini kami gunakan karena bisa lebih tahan lama, walaupun memang tergantung dengan ukuran lilinnya. Tapi ini sangat berguna untuk menjaga ketahanan daripada lilin. Banding dengan lilin pada umumnya. Nah, bahan atau alat yang kita gunakan adalah sendok untuk memasukkan lilin cair ke dalam cetakan. Lalu juga kita membutuhkan panci kaleng untuk mencairkan lilin dari padat ke bentuk cair. Nah, kita juga membutuhkan essential oil. Essential oil ini yang kita gunakan sebagai aroma dari lilin tersebut. Nah, essential oil ini merupakan ekstrak dari berbagai tumbuhan. Nah, yang kami gunakan di sini adalah lavender. Lalu juga kami menggunakan juga jasmine, sehingga ada dua varian yang kami buat agar bisa lebih banyak lagi lilin yang kami buat. Nah, untuk menyaksikan bagaimana cara pembuatannya, yuk mari kita lihat prosesnya. Ini adalah proses pencairan bahan baku lilin dari padat menjadi zat cair. Ketika sudah mencair, kita akan mencampurkan bahan baku lilin ini dengan essential oil ataupun minyak aromaterapi. Nah, yang kita gunakan saat ini adalah jenis lavender. Nah, untuk dicampurkan kepada bahan baku lilin yang berasal dari beeswax ataupun lilin lebah. Nah, kita campurkan minyak aromaterapinya ataupun essential oilnya. Setelah kita campurkan, kita aduk sampai merata, sampai aromanya sedikit tercium oleh indera penciuman kita. Nah,
selanjutnya kita harus memasangkan sumbu ke dalam cetakan lilin. Karena kita menggunakan gelas kaca, kita menggunakan lem tembak untuk bisa merekatkan sumbu dengan dasarnya si gelas ini. Nah, ketika sudah, kita tunggu sampai lem tembaknya mengering sebentar. Jika sudah mengering, barulah kita bisa untuk memasukkan lilin ke dalam gelas. Nah, sekarang sumbunya sudah kering dan kita bisa untuk memasukkan lilin ke dalam gelas cetakan. Pastikan untuk menuangkannya dengan hati-hati, karena jika tidak hati-hati ataupun berantakan, nanti cairan lilin akan menempel di sisi-sisi dari gelas tersebut, sehingga akan sedikit mengurangi estetika dari lilin aromaterapinya. Nah, kita masukkan semuanya cairan yang bahan baku lilin itu ke dalam cetakan sampai cukup memenuhi batasannya. Jangan terlalu penuh, karena nanti ketika dibakar akan meleleh juga, sehingga ketika terlalu penuh maka nanti lilinnya akan keluar dari si cetakan tersebut. Nah, kita akan lap ataupun bersihkan sisi-sisi dari gelas agar tidak ada sisa-sisa lilin yang menempel sehingga mengganggu estetika dari lilin aroma terapi yang kita buat. Nah, kita sudah membuat yang dari beeswax. Nah, sekarang kita akan membuat yang dari soy wax ataupun dari bahan baku kedelai. Kita takarkan, lalu kita akan kembali cairkan seperti yang sebelumnya. Nah, ketika sudah dicairkan, kita akan kembali menggunakan essential oil. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan varian yang beraroma jasmine atau melati. Kita takarkan beberapa tetes sesuai dengan berapa banyak bahan baku yang kita gunakan ataupun soy wax yang kita gunakan. Kita teteskan minyak aromaterapinya, lalu kita aduk sampai merata seperti tadi. Kita aduk sampai aromanya tercium di indera penciuman kita. Jika sudah merata, kita bisa tuangkan lilin ke dalam cetakan gelas. Kalau merasa sulit menggunakan sendok, kita bisa coba langsung untuk menuangkannya. Yang penting tidak berantakan. Nah, ini adalah lilin yang sudah jadi, yang berwarna kuning berbahan dasar dari beeswax, sedangkan yang putih adalah dari soy wax. Melalui video tersebut, alasan kelompok kami menggunakan lilin aromaterapi ialah karena pada saat ini banyak cairan aromaterapi yang berasal dari bahan kimia. Maka dari itu, kelompok kami ingin meminimalisir penggunaan bahan kimia tersebut dengan menggunakan bahan alami, yaitu soy wax atau lilin yang berasal dari minyak kedelai sebagai bahan pengganti bahan kimia, sehingga ramah lingkungan dan juga praktis. Selain itu, harganya lebih murah dan terjangkau. Gelas yang digunakan sebagai cetakan lilin pun dapat digunakan kembali menjadi hiasan gelas kecil, yang berarti banyak sekali manfaat yang didapat dari pembuatan lilin aromaterapi tersebut. Dari eksperimen ini juga, kami dapat membuktikan untuk bisa menyelamatkan bumi dari pencemaran udara dan juga perusakan lingkungan. Allah memberikan manusia tugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh ciptaan Allah yang telah dipertegar melalui Yesus Kristus, untuk mengelola bumi dengan baik dan memanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan penggunaan lilin aromaterapi yang berasal dari bahan alami, dapat sekali banyak manfaat. Salah satunya dengan hemat, karena bahan yang digunakan alami, jadi pengeluaran yang digunakan juga sedikit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tuhan Yesus memberkati.